Om Swastiastu, Tabes Selamat Lingkungan Latas, Salam Sejahtera dan Melempang. Perkenalkan, nama saya Napa Puspitasari, NIM 2100051, Prodi PAH, kelas C, semester 5, memenuhi tugas mata kuliah Teologi Indo. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian teologi. Sejak pengintegrasian agama Kahringan ke dalam Hindu, sudah dilakukan beberapa penyesuaian mengenai teologi dan ritual keagamaan. Dari sudut pandang teologi disebut teks panaturan, bersumber dari kitab suci Weda. Panaturan memiliki garis ritual terstruktur jelas seperti sampradaya, meliputi ranjing hata langit, memberikan wahyu bawi ayah manusia keturunan Raja Bunu di Palangka Pulau. Yang kedua, sumber teologi Hindu Kahringan. Penaturan adalah pendoman yang menjadi dasar pegangan bagi umat Kahringan di dalam menjalankan kehidupannya. Bagi umat Kahringan, dalam kitab suci Panaturan memuat 63 pasal dari 2951 ayat. Hindu Kahringan mengenai Tuhan sebagai ranjing hatala sebagaimana tertuang dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 3. Aku tuh ranjing hatala, je paling kuasa, tamparan taluh handia tuntang kahapus, tuntang kalawa jitu. Yete kelawa pambelum, ije inanggareku gengurna ara pegare hintan Kahringan. Artinya, aku inilah ranjing hatala yang maha kuasa, awal dari akhir segala kejadian dan cahaya kemuliaanku yang terang dan bersih, dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia hintan Kahringan. Berdasarkan pada ayat kitab suci Panaturan, awal dari segala hanyalah ranjing hatala yang menciptakan semua yang ada di dalam alam semesta yang awalnya gelap tanpa adanya satupun makhluk. Yang ada hanyalah ranjing hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut hintan Kahringan sebagai cahaya kehidupan. Yang ketiga, sistem ketuhanan Hindu Kahringan. Pandangan ketuhanan di dalam Hindu tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Pandangan ketuhanan dalam Hindu adalah henoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Semua dewa dihayati sebagai saru wujud, yaitu sebagai ekam yang Maha Esa. Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu, Tuhan dalam Hindu dapat disebut dengan nama dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sang Yang Widi, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem kepercayaan Kahringan masuk di dalam ajaran Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut dengan nama Mahatara atau ranjing hata langit, nama dewa tertinggi suku Dayak. Yang keempat, konsep dewa, raja-raja, dan Dewi Kemelu dalam Hindu Kahringan. 1. Raja. Dalam kitab suci Panaturan pasal 31 ayat 8 mengatakan, Tinai gawin panakan ayun ranjing Raja Sangen tuntang Raja Sangyang kileh je iye tutu awiketun basa kakaret taluh gawi akan penakan Raja Bunu ije belum huang pantai danum kalunen jete puna gawin panakan ain ewen sintun due. Artinya, kemudian tugas dari keturunan Raja Sangen dan Raja Sangyang sebaiknya kamu sekali sungguh-sungguh menginginkannya. Sebab semua tata upacara bagi kehidupan keturunan Raja Bunu di Pantai Danum Kalunen sungguhnya adalah tugas dari keturunan kamu berdua. Itu ada Dewi. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 7 mengatakan, Sana ewen sintun uju, manehingan riwut rawe ranjing hatala, kulo tete palus ewen manukep tuntang menyina riwut rawe ranjing hatala. Mandanggare ganggurunan ara ewen sintun uju, hayak iyete ranjing hatala. Nyiwut ganggurunan ara ewen sintun uju, iyete begare janjalung tatu riwut. Gambalan Raja Tanggarang, Sangkarya Nyaru Minteng, Raja Tuntang Tahaseng, Tamanang Tarai Bulau, Raja Sapanipas, Raja Mise Andau,
Dalam kitab suci Penuturan pasal 3 ayat 19 mengatakan, Ranjing hatala menenggare hayak yabotan nugangguran ara, bawi kamelu sintun ujung, te begare, kamelu selung untung, kamelu selung buhul, kamelu selung bulau, kamelu selung bintang, kamelu selung darah, kamelu timbang timpah darah, kamelu timbang tambangan nyahu. Yang kelima, penciptaan menurut panaturan. Dalam panaturan, Sang Pencipta ranjing hatala langit, Tuhan tambing kebetulan bulau Raja Tuntung Matan Andal, Jata belawang bulau kenaruhan Bapak Gerhintan. Kitab suci panaturan diwahyukan oleh ranjing hatala kepada Bawi Ayah yang kemudian diterima para basir yang diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilakukan ajaran kebenaran. Ini merujuk ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan atau individu. Setiap agama tentunya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sebagai penguat iman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang keenam, struktur ketuhanan Hindu Keharingan berdasarkan tugas dan fungsi. Keharingan adalah agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama Keharingan sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya memasuki Kalimantan. Keharingan bukan merupakan ananisme atau dianisme. Saat ini, Keharingan menjadi salah satu agama leluhur Indonesia yang masih bertahan dan dianut oleh sebagai suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Keharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah Danum Keharingan atau air kehidupan. Penganut Keharingan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa atau pencipta alam semesta yang mempunyai sebutan berbeda-beda di setiap daerah. Ranjing hatala, suara Hustu hatala, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh para penganut di Kalimantan. Ucapan salam dalam agama Keharingan adalah tabe selamat lingun latai salam sujud Kalimantan yang berasal dari bahasa Sangiang dan memiliki arti selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia. Namun, kini ucapan salam tersebut disalahartikan sebagai ucapan salam adat suku Dayak. Kitab suci agama Keharingan adalah Panaturan. Adapun buku-buku keagamaan Keharingan lainnya seperti Kidung, Kendayu, Telatah, Besarah, atau kumpulan doa, Tawur, petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menawur beras, dan sebagainya. Penganut Keharingan di Kalimantan Tengah mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Besar atau Balai Keharingan. Dalam hal tersebut, maka ranjing hatala ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsi, yakni ranjing hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan. Awal dari segala kejadian, kemudian berlanjut menjadi ranjing hatala langit. Raja Tuntung Matan Andal, Tuhan Tambing Katan Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dari bulan. Selanjutnya ranjing hatala, Raja Tuntung Matan Andal, Tuhan Tambing Keputaran Bulan, Jatah Belawang Bulan, Penerusan Bapak Gerhintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan, karena ada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jatah Belawang Bulan, Penerusan Bapak Gerhintan. Yang ketujuh, Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Agama Hindu Keharingan. Menurut ajaran agama Hindu Keharingan, yang dimaksud dengan Tuhan adalah Ia yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, dan beserta isinya. Juga Ia telah memisahkan terang dan gelap. Agama Hindu Keharingan merupakan keyakinan, agama atau kepercayaan suku Dayak asli Kalimantan Tengah. Sejak adanya kehidupan serta diyakini dengan adanya ranjing hatala langit telah mengatur segala sesuatu untuk menuju ke jalan kehidupan, ke arah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Keyakinan atau kepercayaan suku Dayak disebut dengan agama Helu atau Keharingan. Berasal dari kata haring, berarti hidup. Keharingan diyakini sebagai suatu kepercayaan suku Dayak tidak dimulai sejak zaman tertentu. Keharingan telah ada sejak awal penciptaan atau sejak awal ranjing hatala telah menciptakan manusia. Kata Keharingan berasal dari bahasa Sangiang
akar kata hari, yang artinya hidup atau kehidupan. Yang ke-8, konsep teologi dalam bicara keagamaan Hindu. Dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu, yang memiliki suatu pemahaman konsep teologi Hindu yang bersumber daripada kitab suci Veda dan kitab suci penuturan. Karena kitab suci sebagai pedoman umat Hindu dalam memperkuat keimanan tentang pengetahuan ketuhanan. Agama Hindu mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa atau tempat kalau waktu penentuan dari hari baik atau buruk, dan patra, keadaan sosial ekonomi, situasi dan kondisi. Selain itu, dalam pelaksanaan jalan agama Hindu, juga selalu berpegang pada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau tata susila, dan ritual atau upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usaha untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek upacara atau ritual agama merupakan yakni persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Yang Widi. Yang ke-9, 5 serahan dalam keyakinan Hindu Kahringan. Yang pertama, Ike mengaku tentang percaya. Ranjing hatal langit ketabaran, langi ketembuan Ike, petak tebajakan Ike, nyalung kependuan Ike, kelata keduakan Ike. Yang ke-10, sistem pemujaan dalam ajaran agama Hindu Kahringan. Umat Hindu dimanapun berada di dalam proses ritual dan pemujaannya menggunakan simbol berupa pratima, gambar-gambar huruf-huruf suci, dan simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi, sehingga dapat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Terlebih lagi, bagi umat Hindu itu sendiri, dalam buku teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu sebagai berikut. Agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol. Penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang untuk melihatnya. Bagi umat Hindu, simbol-simbol tersebut menggetarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan media bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan Sang Yang Widi. Penciptaan mengadakan dialog dengan Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan dan paranugrahannya. Yang ke-11, konsep pendidikan dalam teologi Hindu Kahringan. Dalam ajaran agama Hindu Kahringan, terdapat nilai pendidikan ke dalam 3 ranah yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu peruraian dalam 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, filsafat, susila, etika, dan upacara. Pengertian tatwa. Tatwa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tatwa. Kemudian setelah itu, Indonesia menjadi tatwa. Tatwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kerodati, dan segala sesuatunya bersumber dari kebenaran sejak atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Di samping kata tajwa juga mendapat kata kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, pengertian susila. Sila atau etika agama berasal dari kata su, yang artinya baik, dan sila, yang artinya tingkah laku. Susila agama berarti aturan yang baik mengenai tingkah laku yang harus dijadikan pedoman hidup oleh manusia yang beragam, khususnya umat Hindu. Ajaran sila atau etika memegang peran saat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ajaran sila ini, manusia akan dapat membina hubungan yang selaras, harmonis, dan rukun antara sesamanya dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Pengertian sila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dan alam lingkungan yang berlandaskan atas korban, suci yatna, keikhlasan yang ada, kasih sayang. Ajaran etika tata susila Hindu merupakan ajaran tingkah laku yang baik dan benar, bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Dalam kitab suci Veda
Ajaran tata susila itu mencakup berbagai bidang yang sangat luas, antara lain tentang kebenaran dan kejujuran. Merupakan prinsip dasar hidup dan kehidupan manusia Hindu dengan melaksanakan ajaran kebenaran dan kejujuran. Maka hidup dan kehidupan seorang akan diselamatkan dari berbagai malapetaka. Yang ketiga, pengertian upacara. Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari dua suku kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata car yang memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kita mendekatkan kepada Sang Yang Widi. Hendaknya terlebih dahulu kita dapatkan menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta keharmonisan dalam diri kita, agar dapat terwujudnya keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan upacara, rasa bakti menjadi semakin meningkat. Upacara penting untuk mensucikan diri, asal dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan salam Brahma Sakti. Om Santi 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 Om Sai.